yang sedikit nyentrik kali ini, tanda kutip mungkin agak berbeda dari yang pernah Anda dengarkan. Tapi nggak apa-apa, artinya apapun background atau latar belakang Anda mempunyai kesempatan yang sama untuk sukses di Buensil. Yes? Nice! Oke, saya ceritakan sedikit latar belakang saya. Saya anak paling kecil dari 6 bersaudara. Ayah saya almarhum, seorang jaksa, mempunyai 6 orang anak. Saya paling kecil. Kemungkinan ayah saya dulu jaksa yang baik, kemungkinan ya, karena hidup saya gak ada hedon-hedonnya sama sekali dari kecil. Jadi saya ngerasain tuh 1 telur dibagi 6, ngerasain tuh. Oke, singkat cerita, ayah saya tuh sukses mendidik 5 orang anaknya. Wih, juara dari kecil. Juara baca puisi, juara kelas. Satu agak berbeda, agak aneh salah satu. Jadi saya itu lahir di, kalau di Bali di Amlapura sana, Karangasem desa itu. Saya kuliah di sana waktu itu. Ada bakat bandel memang dari kecil. Keras bakatnya, bukan agak. Dari kecil ada bakat bandel, lemparin orang sampai pindah kayak gitu. Terus pindah ke Denpasar. SMP pindah ke Denpasar. Di Denpasar terupgrade 4 poin berapa gitu, bandel saya, kenakalan saya di-upgrade dengan bagus di sana. Sampai waktu saya SMA itu saya dipecat 3 kali. Saya nggak usah bilang SMA-nya mana. Sampai 3 kali dipecat. Ayah saya jaksa nih, jaksa tinggi, datang ke sekolah, dipecat lagi loh kata dia. Luar biasa kata dia. Artinya apa yang saya mau ceritakan adalah, dulu ya, hampir semua orang memprediksi kalau saya nggak ada harapan, buang anak satu katanya. Bahkan kalau saya pulang ke kampung saya itu di Nusa Penida, tahu ya? Ada pernah sana? Ada pernah Nusa Penida? Enggak. Satu pun nggak ada pernah ke Nusa Penida, seriusan? Oh pernah, gitu dong, jangan malu, pernah gitu. Pulang saya ke kampung, kalau kakak-kakak saya pulang tuh disalamin, apa kabar. Kalau saya pulang, apa hilang ini? Bahkan ada satu paman saya, dia bisik-bisik ngomong ke ayah saya. Dia ngomongnya kayak gini, Pak, nih kalau bahasa Indonesia kayak gini, dalam 1 pohon kelapa kata dia, pasti ada yang busuk. Saya dibilang kelapa, oke, no problem, nggak masalah. Oke, singkat cerita gini. Saya kuliah juga 3 kali drop out. Jadi kalau ditanyain saya, ijazah terakhir saya apa? SMA. Itu pun untung ya, untung lulus SMA ya. Jika cerita titik balik kan, orang pasti punya titik balik ya, bener ya? Titik balik saya ada 2. Yang pertama, sewaktu pacar saya udah jadi istri saya sekarang, hamil. Jadi saya harus nikah. Ini Pak Didi udah WA Pak Hot kayaknya. Pak Hot, speaker macam apa kau bawa ke sini? Santai Pak, baru opening, santai, tenang, slow. Selamat pagi. Mana tepuk tangan? Kamu slow. Nikah, harus menikah. Karena saya lihat ada kehidupan, waduh, karir bandel saya berhenti sampai di sini harusnya sebetulnya. Jadi karena saya lihat ada kehidupan begitu, menikah, saya bekerja di hotel. Tadi sempat kelihatan sedikit ya, di hotel-hotel, kerja di bar kayak gitu. Titik balik saya yang kedua, ketemu Prudential. Ini real, benar-benar mengubah hidup saya. Tapi saya mau sharing sekarang apa yang terjadi sama diri saya. Jadi saya disclaimer dulu, mohon maaf kalau bahasanya saya mungkin agak melenceng sedikit, nggak apa-apa ya. Tapi tujuan saya pasti baik kok. Tujuan saya sharing aja. Oke, ketemu Prudential di 2008 sebenarnya. Saya nggak ceritain ketemunya kenapa, itu keberuntungan aja. Saya kerja di hotel, payrollnya itu Permata Bank. Jadi saya mau ngambil gaji saya ke Permata, itu agen Prudential nongkrong di sana semua. Agen Prudential nongkrong nawarin saya
polis, asuransi, udah punya mulai. Saya masuknya nggak sama itu, saya telepon ke Prudential. Ingin masukin asuransi anak saya masih kecil. Anak saya masih kecil, datanglah agen Prudential ke rumah, yang akhirnya jadi leader saya. Sekarang udah nggak ada di Prudential lagi. Datang ke sana, dijelasin, oke, saya masuk, dia jelasin bisnisnya, sederhana aja dia jelasin waktu itu. Dia jelasin kalau jualan asuransi dapat komisi 30%. Hah? Saya kaget nih, 30% berarti kalau dulu ya 2000, berarti kalau 1 juta saya jualan 4, gue dapat 1 juta dong. Kalau 8, 2 juta. Oke, apa yang harus saya tanda tangani? Jadi saya kesana ke rumahnya, saya minta sini KTP, kasih apa-apa. Singkat cerita saya jadi agen Prudential. Nggak semulus itu kok perjalanannya, banyak yang kan saya sharing juga. Awalnya saya memulainya dengan lumayan cukup bagus ya, jadi cepat. AUM, UM, SUM, AM setiap tahun seret begitu. Lumayan bagus. Waktu itu saya punya 5 SUM, 3 SUM, 5 UM. Lumayan dong. Lumayan waktu itu ya, karena SUM waktu itu 900 juta. UM-nya 300 juta, AAB gitulah maksudnya ya, waktu itu ya. Lumayan, 2011 sudah top leader tadi. Waktu itu pertama kali ke luar negeri, ke Sydney. Wih, senangnya. Orang-orang kampung, saya saking Balinya nggak pernah keluar Bali loh sampai ketemu Prudential, beneran. Beneran saya pertama kali naik pesawat, terus terang ini itu ke Surabaya, ke adiknya Surabaya ikut seminar. Ini kalau saya cerita lagi nih, agak lantur dikit nggak apa-apa ya. Ikut seminar ke Surabaya, pertama kali naik pesawat. Wih, gini rasanya terbang. Waktu itu belum divaksin, saya masih agak liar, jadi saya ikut seminar. Jadi ikut seminar duduk di depan, nggak tahu kalau yang dulu masih dulu pakai kacamata hitam, teriak-teriak, hampir mau dikeluarin dari seminar. Saya masih ingat namanya, mau ngeluarin saya itu Bapak Teddy lo, masih ada nggak di Prudential, saya nggak tahu. Hampir saya mau dikeluarin dari Prudential. Teman-teman gini ya, ini sedikit lucu ceritanya. Saya duduk depan gitu, saya masih ingat tuh, saya ngobrol sama orang sebelah, perempuan. Bagus ya acaranya, speakernya dia semangat. Suatu hari gue jadi speaker, dia nggak percaya loh. Dia nggak percaya. Dia katanya, model kayak kamu mau jadi speaker. 2012 jadi speaker di Jakarta. Itu final frame. Final frame itu di apa sih namanya, DI Expo, 12.000 peserta, saya salah satunya. Jadi ikut yang workshop begitu, jadi speaker di Jakarta. Oke, apa ya sih saya mau sharing sebenarnya? Kadang-kadang kayak gini. Kita kan ngelihat orang ya, atau ngelihat apa gitu yang bagus ya apa. Kitanya sendiri nggak berani bermimpi besar. Jadi nanti ke depannya ini saya akan banyak ngomongin tentang ini, tentang cara berpikir, mindset, keberanian, bukan tentang cara jualannya. Are you ready? Tepuk tangan kalau yang ready. Lanjut lagi kita pelan-pelan ya, karena saya harus berpikir mengingatnya lagi. Dan kemudian, nah ini penting nih. Dan kemudian mulai itu, namanya belum divaksin kan, terus punya beberapa leader bagus, direct unit saya waktu itu lumayan besar, hampir 5 miliar, bagus waktu itu. Gini dong jalannya, apa yang terjadi? Songong, mulai songong, jadi ribut sama leader, ribut sama GA owner, ribut sama semuanya, keluar dari sistem. Saya pikir diri saya akan bisa itu sendiri, gampang keluar. Akhirnya apa? Menghilang saya dari Prudential. Itu di 2000 kalau nggak salah ya, 2015, 2016 sekitar begitu. Tiba-tiba aja saya hilang dari Prudential. Tim saya masih jalan,
Itu kenapa saya nggak pernah demosi. Jadi tim saya masih jalan, angkanya masih ada. Lama-kelamaan tim saya satu persatu rontok. Akhirnya duit saya udah habis. Oke? Apa yang bisa dipelajari teman-teman? Jangan songong. Selalu harus ada di sistem yang dari dulu sebenarnya saya udah dikasih tahu yang begitu. Saya dobrak sendiri. Songong. Berpikir, oh, woi, hebat. Ternyata enggak. Begitu keluar dari sistem, redup langsung susut. Akhirnya 2000, kan apa yang saya lakukan sih udah agak aneh sih, kebiasaan yang dulu muncul lagi. Jangan ditiru ya. Kebiasaan-kebiasaan lama saya muncul lagi. Oh, happy, pesta pora. Bini udah mulai marah-marah karena duitnya udah mulai habis. Oke, kemudian saya masuk lagi ke Prudential 2017. Begitu balik, kebetulan langsung PCC. Boleh dong tepuk tangan. Baru comeback 2 tahun berikutnya PCC lagi. Waktu itu ke mana ya? Santorini, berikutnya lagi ke Swiss. Wih, seneng lagi. Jadi saya mau coba untuk pelan-pelan sama teman-teman supaya bisa belajar yang jelek-jeleknya dari saya gitu loh. Waktu 2012-13 itu saya achieve 100 juta pertama saya di Prudential. Pertama kali tuh Prudential dapat 100 juta. Karena kenapa? Belakangan saya paham nih. Dulu waktu saya gabung dikasih tahuin bagaimana mencari income 100 juta. Jadi belakangan kira-kira saya ngerti. Begitu saya achieve 100 juta, kayaknya karena itu deh saya nggak jalan lagi. Jadi goal saya nggak bertambah gitu loh, nggak ada blueprintnya, hanya 100 juta aja. Masuk dong PCC, 18, 19, PCC lagi. Waktu itu kan masih unit link ya, komisinya masih bagus, 30%, 50%, masih bagus tuh. Ini saya jualan nih, karena kan harus dapat duit dengan cepat kan. 100 juta lagi, oke 100 juta lagi, udah mulai nih, kalau 100 juta udah agak aneh-aneh. Dan akhirnya COVID. Nah, COVID di 2020. Ini saya cerita lagi sama teman-teman. Orang bandel kan kadang-kadang cara berpikirnya aneh. Waktu itu mencoba bisnis, punya saya kapal itu speedboat. Kalau Anda tahu dari Sanur ke Nusa Penida itu pakai boat bus gitu. Coba bisnis begitu, COVID rontok semuanya. Jadi Bali waktu itu benar-benar kayak mayat hidup ya. Kotanya tuh benar-benar kacau banget, mati kayak kota mati. Kalau Anda ke Kuta tuh semua tim saya rontok, nggak ada satupun yang tersisa. Habis BCC kan setelah itu masih ada tuh kalau nggak salah ke Copenhagen, ke Oslo itu udah menurun prestasinya. Udah dapat Copenhagen aja dan nggak berangkat lagi waktu itu di cash out. Ingat ya teman-teman ya? Masih ingat ya? Nah terus kemudian saya berhenti lagi di Prudential 2 tahun. Tuh kan, kayak gimana tuh? Coba yang belakang udah manggut-manggut. Oh, kayak gimana lu gitu ya? Oke? Dan nah sekarang kita mulai pelan-pelan. 2023, 2 tahun yang lalu saya balik lagi. Kali ini dengan cara yang berbeda. Oke? Selamat pagi. Hai. Kita pelan-pelan mulai dari sini. Tepuk tangan dulu. Kita pelan-pelan mulai dari sini. Pay attention ya, kita pelan-pelan mulai dari sini. Allah. Saya diskusi sama istri saya. Pak, kalau sebelumnya kan dia nanya, nggak balik lagi. Boleh saya jangan ngomongin. Lagi pusing. Lagi pengen happy-happy aja. Pokoknya masih ada kebetulan waktu itu masih lagi sisa. Kemudian sampai di titik terakhir, benar-benar sudah rest banget. Balik lagi di 2023, 2 tahun yang lalu. Pak Hot masih ada waktu itu, mungkin hilang yang lama. Pak Hot masih ingat ya. Kebetulan saya punya RADD ini sayang banget. Bro, ngopi yuk. Lama. Anda kalau nggak perform di Prudential ada yang telepon nggak sih? Biasa. Nggak ada telepon. Dulu dijadiin speaker kemana-mana, begitu nggak perform satu pun nggak ada telepon. Di telepon saya senang banget waktu itu. Ayo ngopi yuk. Ayo. Karena kebetulan sebelumnya saya udah diskusi sama istri saya, pingin balik lagi Prudential. Ngopi dah. Bro, kopi bro.
Siapa yang bayar? Oh, gue mau. Oke, nggak bercanda, dibayar. Selamat pagi, jangan santai lagi, tepuk tangan dong. Ayo, biar semangat orang ngobrolnya. Dibayarin kopi. Tahu nggak pertanyaan pertama saya apa? My first question adalah, Bang, siapa top satunya di sini? Beneran? Bener nggak Bang? My first siapa top satunya? Oke. Ada istri saya nih. Oke. Tahun ini gua top satunya. Istri saya disebut. Saya juga apa? Saya sampai sekarang belum tahu jawabannya. Oh, percaya atau enggak? Saya nggak tahu. Coba saya tanyain nanti belakang. Gua top satunya tahun ini. Yang dijual apa Bang? Waktu itu lagi peralihan ke produk tradisional kan ya? Oke, saya buta banget. Lama 2 tahun enggak kehilangan momentum. Oke, produk kayak gimana produknya? Bro, belajar aja dari YouTube. Katanya, ya udah saya belajar. Kebetulan waktu itu saya belajar dari YouTube-nya. Suhu Cikatan Ramadan teman-teman itu udah belajar beneran dari kirimin. Oke. Pelan-pelan ya teman-teman ya, pelan-pelan ya. Dan saya mulai membuat apa? Goal. Sesuatu yang hilang dari dalam diri saya sebelumnya. Kehilangan impian saya. Kehilangan benar-benar hilang. Mulai saya buat goal. Are you ready? Kita akan bahas ini. Mana flip chart ya? Oke, nggak pakai tidak ini nggak apa-apa. Lanjut. Oke. Saya mulai membuat goal saya sebenarnya sederhana. Waktu itu saya ingat saya nulisnya pakai kertas karena ikut seminar Prodia ya. Pakai kertas Prodia berdua sama istri saya. Kita di sebuah restoran namanya Gomer bikin goal. Sederhananya sih waktu itu double start club kayak begitu-begitu. Dapat income segini karena baru balik kan. Nggak usah terlalu muluk-muluk gitu pikir saya waktu itu. Tetapi yang membedakannya, boleh gini, ini kan nggak buat goal. Hampir setiap tahun kan buat goal dari dulu, benar ya? Dari zaman dodol juga buat, saya juga buat. Tapi seringkali hanya membuat aja, seremonial aja. Habis itu kan hilang begitu aja. Yes? Miss-nya seringkali adalah membuat goal ini masuk ke, ini mulai ke bawah sadar, unconscious mind. Saya melakukan visualisasi sama istri saya di restoran itu. Mau tahu ya kayak gimana ya? Yes? Yes. Oke, kayak begini. Kita kan udah lama gak keluar negeri waktu itu. Jadi saya ngajak istri saya, yuk, halo yuk, ngayal yuk. Oke, visualisasi, namanya visualisasi kreatif. Saya guiding. Saya visualisasinya kayak gini loh teman-teman. Benar-benar berpikir kita bangun pagi, hidup suara, hirup apa udaranya segar, lihat laptop, lihat email, real, IKD Pancaputra, PCC begitu. Woi senengnya, libatkan emosinya, aktifkan panca inderanya, cium baunya gitu loh. Ini baunya Praha. Saya serius ya, saya serius. Kemudian ke bandara, pamitan. Kita visualisasi pamitan sama keluarga. Woi akhirnya kita keluar negeri lagi mah. Iya Pak. Kayak gitu-gitu. Giniin koper, diliatin orang, ditepuk tanganin, naik ke panggung, gayanya kayak bagaimana, like that, membawa ini ke sini. Ini yang sering miss. Selamat pagi. Lanjut. 2023 bisa video ya yang PLC. Pamer dikit boleh? Boleh.
maluin saya Pak. Tadi kan udah. Kerasin dikit Bang. Top 1 PALC. Gini. Sebenarnya sih saya yang mau saya fokusin bukan itunya, tetapi gini. Kan saya cerita tadi buat goal tuh. Ketika saya lihat videonya lagi berulang-ulang kali, sepertinya itu sering kali sudah ada di kepala saya. Cara jalannya, cara naik di panggungnya. Cuman bukan PALC, tapi dapatnya PALC. Waktu itu saya memikirkannya di award night. Karena biasanya kalau kita award night di Jakarta, walaupun PCC pasti di belakang juga tempatnya, ya nggak sih? Kok gue di belakang sih, orang-orang bisa di depan gitu loh. Apa yang membedakannya? Nih teman-teman, kemudian saya putar berulang-ulang kali di kepala saya. Ika de Pancaputra, Ika. Akhirnya video lagi, Bang, yang award night Bang, tolong lah Bang. Top 2 nasional leader syariah. Wih, Pak Nasrul udah senang banget tuh. Gitu Pak. Oke, lanjut ya. Lanjut, tetap pelan-pelan. Jadi saya tadi udah janji apa yang saya lakukan itu yang akan saya sharingkan. Setelah ini, otak saya kan begini teman-teman. Ini orang namanya baru comeback ya. Baru comeback ini pingin duit cepat, yaitu selling dong. Carinya adalah big case. Jadi saya cerita nih. Itu 2023, setelah sesi saya ngobrol-ngobrol sama istri saya, dan istri saya waktu itu nangis loh. Dia nangis di restoran itu. Saya jadi malu sebenarnya. Karena dikira gue KDRT. Orang-orang ngeliatin loh. Itu tandanya visualisasi Anda berhasil. Jadi Anda melibatkan emosinya. Benar-benar air matanya itu keluar. Sesegukan. Habis itu saya coba prospek dong. Cobalah prospek seorang dokter waktu itu. Dengan produk tradisional. Prospek gampang ya produk tradisional ini. Pikir saya begitu dalam hati. Belum closing. Akhirnya malam itu kita nggak closing. Pulang ke rumah, tapi perasaan kayak udah PCC loh. Serius, perasaan kayak udah, woi kita nggak bisa tidur. Berdua ngobrolin bagaimana cara packing. Ini real teman-teman. Ngobrolin gimana cara packingnya, angkanya masih 0. Udah janji lagi sama Pak Om udah bilang gue nomor 1, angkanya masih 0 tuh bulan Januari, Februari masih 0. Akhirnya bulan Maret nih. Bulan Maret kan kita bikin plan ya. Bikin yang chunking down, pasti semua bikin begitu dong. Bikin goal, bikin yang hari, benar ya? Tak tulis nama-namanya gitu juga nggak di sini? Kan tulis nama-namanya, nyangkutlah satu, dapat kesempatan prospeknya. Lanjut. Tapi ini sekarang apa nanti nggak ceritain? Sekarang aja deh. Waktu itu saya ketemu sama seorang coach, namanya Tommy Siawira. Wih, saya terkesan loh sama coach ini. Jadi dia kan nggak suka pakai slide ya. Dia sukanya ngomong begitu aja. Karena saya terkesan, saya tulisin yang dia omongin. Saya bikinin materi untuk diri saya sebenarnya. Nanti materi ini akan saya buka di Makassar. First time untuk Anda semua ya. Sebenarnya untuk diri saya, tapi akan saya buka nanti belakangannya. Oke. Salah satunya dia ngomong kayak gini, untuk jadi nomor 1
harus melakukan dengan cara yang berbeda. Doing it differently katanya. Dengan cara yang berbeda. Ketemulah saya sama Big Boss ini. Big Boss, saya tahu karena ini sudah klien saya tahu kondisi keuangannya, hubungannya udah sangat bagus. Kemudian saya prospeknya perlu cerah. Wih, di syariah lagi. Halo Pak Nasrul, syariah lagi. Prospeknya perlu cerah. Teman-teman, ini saya ya. Jadi di rumah saya berpikir, saya buat ilustrasi dong. Baru belajar perlu cerah lagi. Sama Cika Sandra dari YouTube belajarnya, oh ini perlu cerah, oke. Oke, habis itu saya maju. Di rumah saya siapin ilustrasi yang kecil. Aneh nggak? Memang aneh cara berpikir saya tuh. Ilustrasinya kecil saya siapin. Saya tahu kemampuannya dia. Benar. Ilustrasinya kecil. Kemudian kita prospek kan. Pak, ini kata-kata saya nih. Pak, saya kan nggak berani bikin ilustrasi yang besar ya Pak ya. Jadi saya buat ilustrasi yang kecil aja. Kalau sekarang aja Pak, di kedokteran minimal 1M baru masuk itu, kira-kira 17 tahun lagi berapa sih Pak? Dia jawab sendiri kan? Dia jawab sendiri. Kemudian saya lihatin ilustrasinya. Ini Pak, itu yang 20 juta per bulan saya buatin. Kecil untuk ukuran dia. Kira-kira menurut Pak cukup nggak Pak? Marah dia sama saya. Selamat pagi? Marah dia. Oke, itu yang buat tunggu kan? Oke, marahlah bos. Marah. Oke, marah. Kira-kira menurut Pak berapa yang cukup? Dia yang ngeluarin angkanya kok. Halo. Jadi kadang-kadang jualan itu nggak harus hebat-hebat banget kok. Nggak harus presentasinya yang, ini menurut saya, nggak harus presentasinya yang woi. Cukup dengan mengajukan pertanyaan yang tepat. Karena gini teman-teman, ini ngomongin sama bos ya. Kalau namanya bos dia pintar nggak sih? Kalau nggak pintar kan nggak mungkin kaya dong. Jadi kalau kita sok ngeminterin dia dengan berbagai macam, kita kesal nggak dia sih? Menurut Pak berapa yang cukup? Dia yang nulis, coba buatin saya 50 juta per bulan. Dengan senang hati saya buatin. Cukup nggak Pak? Enggak. Buatin saya yang 100 juta per bulan. Tuk gini loh. Tuk. Tapi kita mencoba tetap tenang dong. Sekarang biasa aja mencoba untuk cukup nggak? Enggak. 120 juta per bulan. Wah, ini langsung ini bener gak sih? Tung. Itu closing 2 case 2,8 miliar. Selamat pagi. Energinya Mas. Tepuk tangan dong. Jadi teman-teman, pulang dari sana kan, terawang-awang udah kayak terbang. Mobil tuh udah rasanya, woi, apa ini? Lu ada hitung komisi ya kan? udah bulan April beres itu semuanya. Itu kenapa kok beres nomor 1? Karena dapat boleh atau tangan boleh, enggak juga boleh. Oke, lanjut ya. Ayo kita masuk ke materi sekarang, pelan-pelan aja. Oke. Bang, aman? Oke. Ini materi saya tulis sendiri, bukan diperuntukkan untuk orang lain sebenarnya. Sebenarnya saya rangkum untuk diri saya sendiri. Judulnya I choose to be rich. Saya memilih untuk menjadi kaya. Kenapa begitu? Karena kaya atau miskin itu menurut saya pilihan. Yes? Lanjut, pelan-pelan ya. Rise and Be Queen 2000 sebenarnya ini 2023, tapi saya ganti karena saya akan ngisi di sini dan saya akan pakai materi ini. Untuk menjadi nomor 1 caranya adalah dengan menemukan orang yang tepat. Kalau saya ngomong begini, berarti ini ngomongin tentang bisnis membangun tim. Karena saya ngerti banget esensi dari bisnis ini adalah membangun tim. Pasti itu. Bukan dari jualan. Saya punya kakek leader.
saya cerita di sini nggak apa-apa deh. Namanya Pak Holman Chandana. Beliau seorang multi-billion builder sama seperti kita Carolina, persis seperti itu. Dia ngomong, dia kan deket sama saya. Jadi dia tahu saya itu suka main AI, ya suka cryptocurrency, tahu yang begitulah. Caranya dia ngasih, dia takut dong kalau saya fokusnya di jualan dan trading aja gitu, dia agak takut begitu. Jadi caranya dia ngomong saya, dia download DeepSeek, tahu DeepSeek ya? Itu kayak chat GPT-nya, Cina punya, keluarin baru dengan modal kecil, tapi dengan fitur yang sangat hebat dan digratisin. Yang bikin Nvidia kemarin jebol, pernah beritanya. Oke, lanjut ya. Dia tulis tuh bagaimana cara mendapatkan income 300 juta per bulan di Prudential. Keluar tuh semua dari DeepSeek. Sebenarnya dia nggak usah ngomong sama saya, dia forward aja ke DeepSeek. Pinternya leader-leader tuh begitu loh, nggak usah banyak omong, jadi dia forward dan saya langsung percaya. Oke, bos siap, sabar. Gua butuh duit, gua mau jualan dulu, sabar. Oke, lanjut ya. Harus mencari dengan bermain jumlah. Di bisnis Prudential minimal memerlukan 6 orang yang tepat. Nama dia. Maksudnya begitu, direct. I choose the right person. Lanjut lagi. Ini visi 5 tahun di Prudential. Mempunyai 10 direct IDV saya sendiri ya. Saya sendiri. Memiliki passive income 300 juta dan menciptakan 4 new leader setiap tahun. Next. Nah ini penting. Kembali lagi, ini saya terinspirasi dari Coach Tommy Syawira yang saya tulis. Dia ngomong begini nih, untuk menjadi kaya harus mempunyai blueprint untuk menjadi kaya. Harus mempunyai apa teman-teman? Persis seperti yang dibilang Ibu Cassandra pada waktu sharing di Bali. Jadi blueprintnya harus ada dulu. Kekayaan saya hanya bisa bertumbuh sebesar diri saya bertumbuh. Your wealth only grow as much as you grow. Artinya apa tuh? Artinya apa sama lagi? Dari dalam. Jadi ini kalau saya pribadi ya, kekayaan kita bertumbuh besar dalam. Kalau saya pribadi, jangan nyalahin orang lain. Mungkin belum pantas saja untuk dapat bisnis. Jadi jangan nyalahin leadernya, jangan nyalahin manajemen. Selamat lagi. Lanjut. Nih, wealth creation, gimana sih kekayaan terbentuk? Ini penting banget. Ternyata kekayaan terbentuk itu begini. 80% dari psikologi, 20% dari mekanik. Sama kayak orang mau turun berat badan, 80% dari pola makan, 20% dari olahraga. Karena dari psikologi itu berarti dari dalam. Jadi kalau kemarin saya ditanyain sama salah satu leader, Pak gimana caranya closing? Pikir saya jelasin sederhana aja. Segitu aja bisa closing Pak? Bisa. Kalau Anda punya hubungan yang bagus dengan nasabahnya. Psikologi. Sama lagi. Lanjut lagi. Karena dari inner game, jadi semuanya berasal dari dalam. Dunia di dalam diri Anda menciptakan dunia di luar Anda. Next. Ini saya kalau jelasin yang kayak begini-begini, sebenarnya nggak terlalu semangat. Tapi nggak apa-apa, dikit-dikit aja ya. Setelah ini saya akan cut nih. Mending cerita aja ya. Next lagi. Nih teman-teman, saya ngomongin kayak begini kan saya nulis nih ya. Tapi saat saya nulis, saya berani nulis kayak begini loh. Tahun ini saya akan melesat bagai roket ke langit. Artinya apa? Artinya apa? Artinya saya mempunyai self confidence, kepercayaan diri yang berbeda. Nih saya nanya deh sekarang deh sama teman-teman di Makassar deh. Gini, saya nanya deh sekarang. Pernah nggak sih kalau di Bali misalkan ya, contoh ya, kalau di Bali, pernah nggak sih Anda berpikir, anggap di Prudential yang PCC, kenapa orang yang dapat PCC hanya orang itu aja? Pernah? Nggak tahu di Makassar sama nggak sih? Kok orang itu aja yang dapat?
Apa dunia ini tidak adil? Kenapa kira-kira teman-teman? Kalau di Bali bisa dihitung jari loh. Paling antara 5 orang ini aja yang konsisten ya. Sisanya mungkin dia datang sekali hilang langsung. Why? Kira-kira kenapa? Halo? Kira-kira kenapa? Bantu saya jawab lah. Kenapa Pak? Wih, tepuk tangan dong Pak. Siapa namanya Pak? Pola benar sekali. Pola pikirnya yang berbeda. Ini orang-orang yang punya mindset berbeda. Bang, video Bang. Video Bang. Bukan nonton TikTok kan? Video saya sedikit-sedikit nih. Sedikit-sedikit sekali. Video yang Ibrahimovic. Bang, suaranya Bang. My philosophy is, why be normal when you can be the best? No one to be normal. I want to make the difference. So everything I do, I want to make the difference. Because when I make the difference, I'm the best. And that is not very. That is confidence. Ulang Bang, sekali lagi Bang. Karena terlalu cepat Bang. Ulang Bang, sekali lagi Bang. My philosophy is, why be normal when you can be the best? No one to be normal. I want to make the difference. So everything I do, I want to make the difference. Because when I make the difference, I'm the best. And that is not very. That is confidence. My philosophy is, why be normal when you can be the best. Thank you Bang. Tepuk tangan dulu Bang. Filosofinya dia, ini mindset orang-orang sukses ya. Kenapa harus menjadi normal? I wanna be the best. Saya mau jadi yang terbaik. Kenapa harus normal? Begitu mindset orang-orang yang pisiran itu. Masih ingat yang saya ngomong sama Pak Ahmad? Tahun ini gua nomor 1 Bang. Belum ada angkanya. Akhirnya dapat top 2 nasional. Lebih bagus dong? Kira-kira kayak begitu. Boleh kasih tepuk tangannya? Lanjut. Hah? Materi gua Bang. Siap. Nih. Oke. Tadi kan di sini nih, di wealth creation 80% psikologi, 2% mekanik. Mekanik itu artinya cara jualan gitu-gitu loh. Hanya 20%-nya aja. Sekarang apa sih psikologinya? Ini. Tuh, 80% faktor psikologinya. Nomor 1, cara berpikir. Nomor 2, belief, keyakinannya. Nomor 3, blueprint. Nomor 4, value. Perhatikan coba teman-teman ya, orang-orang yang berprestasi rutin, kira-kira begitu tuh mindsetnya. Selamat pagi. Pagi. Lanjut. Ini unleash the tiger di satu. Jadi seperti yang saya bilang tadi, nomor 1, set a power goal. Buat goal yang membuatmu 10 kali lebih semangat. Jadi goalnya harus bener-bener wah kayak gitu loh. Membuat kita bener-bener 10 kali lebih semangat. Kemudian lakukan dengan cara yang berbeda tadi itu. Kemampuannya sudah ada di diri Anda masing-masing. Lanjut. Ini si coach ini ngocehnya begitu aja terus nih. Do it differently kalau mau jadi nomor 1. Terus dia putar-putar. Sehingga saya nulisnya juga sama tuh. Lakukan yang berbeda. Karena gini teman-teman ya. Orang sukses itu rata-rata apa kebanyakan apa minoritasnya? Minoritas ya. Kenapa? Karena cara berpikirnya berbeda. Keberaniannya berbeda. Ketika nulis goal dia berani nulisnya gede gitu loh. Itu butuh keberanian gak sih? Selamat pagi. Lanjut. Nih. Nah ini important. Pernah dengar ya? Reticular activating system pernah dengar? Itu semacam antena yang ada di otak kita kayak begini. RAS itu kayak antena begitu yang memancarkan terus mencari gambar yang sama yang ada di otak.
Jadi ketika otaknya PCC bisa cium yang kayak tadi itu loh. Si RAS ini nyari terus sehingga didekatkan Anda dengan apa yang Anda impikan. Itu pentingnya goal Anda harus masuk ke sini di level sini. Kadang-kadang dia bekerjanya secara ajaib teman-teman. Oh bukti ya? Nih satu. Abang, saya cerita lagi. Kalau cerita lebih gampang didengarkan. 2024 kemarin saya bikin goal lagi dong. Jualan lagi karena pengen cari duitnya dulu. Sabar bangun timnya, sabar. Tahun ini bangun timnya. Bikin goal 5M. Udah cari namanya. Januari, Februari, Maret nggak ada closingnya loh. Sampai bulan September, saya terus terang. Sampai bulan September, saya masih ada angka baru 300 juta api. Apa yang saya lakukan? Saya menulis. Bang, silakan. Oke, ini real tulisan saya. 9 September 2024 di Sushi Hero sama istri saya. Yang ini nggak usah difoto juga nggak apa-apa loh. Tapi nggak apa-apa. Saya nulisnya kayak gini. Oke, saat ini kami akan melakukan sesuatu yang mungkin untuk orang biasa dianggap tidak mungkin. Produksi kami per hari ini baru 315 juta. FGP-nya segitu. Kami butuh 1,2 M. Plan-nya ada. Saya tulis plan-nya. Jadi total begini-begini saya sign. Di bawahnya kami yakin 100% kami akan mendapatkan angka ini atas izin semesta. September 300 juta, otaknya masih PCC. Biasanya hanya orang-orang yang agak hengannya yang begitu. Biasanya itu kalau yang orang-orang normal ya, September begini nyerah. Tahu nggak apa yang terjadi teman-teman? Oktober belum dapat juga. November belum dapat juga. Desember belum dapat juga. Wih, oke. Akhirnya dapatnya 5 hari sebelum Desember berakhir. Boleh, jangan kalau jemput tangan jangan pelan-pelan gitu dong. Nih teman-teman, ini true story. Tanggal 25 baru dapat teleponnya. Oke bro, kesini ya. Baru dapat telepon. Ini kan kita sudah pernah ya, sudah hubungin. Namanya bos, kan suka-suka dia. Emang bisa kita yang ngatur bos kapan mau ketemu? Suka-suka dia, pas. Ini true story ya. Kan saya sebelumnya memancarkan energi panik. Panik dong. Ya kali tahun sebelumnya PC Presiden Club, padahal tahun ini Zero Club. Jadi panik, pingin nutupin segala usaha kan. Ini apa? Ini true story. Tapi saya nggak ngajarin ini di awal tahun ya. Saya ngomong misalnya, yuk Pak ikhlas yuk. Udah kita happy aja kemana kayak diving kayak amat ngapain? Kita udah berusaha ya, habis gimana? Setelah ikhlas, datang teleponnya. Disuruh ke sana. Tanggal 25, tanggal 27 submit, tanggal 31 Desember 2024 isut. 1,4 miliar. Jadi FWP saya tuh 2,5 total FWP tahun lalu. Menjadi satu-satunya Presiden Kabinet Club di Bali. Real. Apa yang saya mau share sih sebenarnya? Apa yang saya mau sampaikan teman-teman? Tapi saya nggak ngajarin ikhlas untuk ke Januari ya, sama Februari juga. Apa? Nih, keberanian kita untuk meyakini itu bisa kok. Jadi RAS ini narik ya, zer, ketemu kok. PCC lagi kok tahun ini. Bang, video bang. Video banyak bang. Ronaldo bang. Self-talk positive. I think it's all depends on you. You have to have the right mentality. In my mind, I'm always the best.
I don't care what people think, what we say. In my mind, not just this year, but always, I'm always the best. In my mind, I'm always the best, kata Ronaldo. Not just this year, but I am always the best. That's the mentality. Selamat pagi. Boleh. Hai. Habis ya waktunya. Sorry. Oh, ingatin gua bang, karena saya sudah ngelantur soalnya. Oke, teman-teman, saya akan cerita nih panjang lebar karena saya udah janji sama Bang Bahot bantuin saya waktu itu tanggal 31 Desember sampai nggak ulang sampai nggak tahun baru kan lo. Wih, bantuin Bang gimana terus iso deh lah telepon lah semuanya. Telepon lah Pak Didi, semua telepon. Sampai di awalnya bahan ada sampai gini. Waktu itu kamu tahu nggak semua fokus saya untuk misudin ke kamu. Oke, jadi saya karena begitu Bang Hon minta bantuan, bro bisa ngisi bisa. Saya akan berikan yang terbaik untuk Makassar. Oke, kira-kira itu aja sih yang bisa saya sharing teman-teman. Saya mohon maaf kalau